Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Totong dan semua staf pengembalaan untuk kesempatannya. Bapak Ibu, ini pertama kali mungkin saya berjumpa dengan Bapak Ibu. Jadi saya ingin memperkenalkan nama saya Fandi Bapak Ibu. Saya dari Kota Bandung, dari Rayon 2 Bapak Ibu. Dan sejak COVID Bapak Ibu dikarenakan gembala kami Pak David Cakra dipanggil Tuhan di awal COVID 2020. Jadi sekarang Bapak Ibu Pak Niko sendiri yang langsung mengambil alih posisi sebagai Gembala Rayon 2 Bapak Ibu. Saya membantu beliau menjadi salah satu wakil beliau di Rayon 2 Bapak Ibu dan juga mengembalakan salah satu cabang yang ada di Kota Bandung. Umur saya 44 tahun, sudah menikah Bapak Ibu, punya 2 orang anak. Nah mungkin ada beberapa melihat wajah saya nggak sesuai 44 tahun ya Bapak Ibu ya. Mungkin masih, ini masih kecil gitu ya, masih muda. Bapak Ibu sejak saya bertobat, hampir kurang lebih 29 tahun yang lalu, hampir 27 tahun saya habiskan di dalam pelayanan anak muda, bahkan sampai hari ini Bapak Ibu. Saya masih juga menjadi pembina pemuda anak yang ada di Rayon 2. Jadi Bapak Ibu itu mungkin yang membuat saya sedikit awet muda karena gaulnya sama anak muda terus ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau awet muda nggak usah operasi plastik Bapak Ibu ya, melayani anak muda. Kalau mau imut-imut sekolah minggu Bapak Ibu ya, itu mungkin imut-imut. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, maaf Aurel, maaf itu saya, pointer saya ketinggalan, maaf. Pagi hari ini Bapak Ibu saya ingin kita mau sama-sama membahas, kita mau sama-sama belajar sedikit Bapak Ibu mengenai sesuatu yang mungkin biasa kita dengar, biasa kita praktekkan, tetapi mungkin pagi hari ini mengingatkan kita semua mengenai penyembahan Bapak Ibu. Worship Bapak Ibu. Worship ini sesuatu yang simple, sesuatu yang mungkin bagi kita karena DNA gereja kita ada restorasi Pondok Daud. Jadi kata worship itu sesuatu yang sangat familiar Bapak Ibu. Tapi biar hari ini mengingatkan kita. Nah saya mulai dari kitab Daniel Bapak Ibu. Di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat 31 sampai 32. Mungkin bisa minta tolong dibantu saja. Dikatakan begini Bapak Ibu. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu, Nabi Daniel ribuan tahun yang lalu mengingatkan ada suatu masa, ada suatu waktu di depan Bapak Ibu. Bahwa tentaranya akan muncul. Tentara ini bicara kekuatan si jahat. Tentaranya akan muncul dan mereka berusaha untuk menajiskan tempat kudus. Mereka berusaha untuk menyerongkan orang-orang pilihan Tuhan, Bapak Ibu dan saya. Menyerongkan kehidupan kita orang-orang percaya. Dan dikatakan menghapuskan korban sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara, ribuan tahun yang lalu Nabi Daniel mengingatkan, hati-hati, ada satu masa. Ada satu waktu di mana si jahat akan muncul. Mereka akan berusaha sedemikian rupa untuk menyerongkan umat Tuhan. Salah satunya melalui menghapuskan korban sehari-hari. Kalau kita pelajari Bapak Ibu kitab Taurat, kita pelajari perjanjian lama. Bagian daripada korban sehari-hari adalah penyembahan kita. Bagian daripada korban sehari-hari kita adalah pujian penyembahan kita. Kalau dalam konteks gereja kita doa pujian penyembahan mungkin seperti itu Bapak Ibu. Dan itu yang sedang berusaha untuk dihilangkan, itu berusaha untuk dihapus Bapak Ibu. Coba lihat hari-hari ini melalui media sosial, melalui TikTok Bapak Ibu, YouTube. Kita mendengar begitu banyak pengajaran-pengajaran yang masuk akal Bapak Ibu. Yang akan membuat orang-orang begini, kalau gitu ngapain saya nyanyi, ngapain saya nyembah Tuhan, ngapain saya berdoa. Bapak Ibu ada begitu banyak anak-anak muda, khususnya anak muda, hari-hari ini bahkan mereka, untuk apa lagi kita berdoa di dalam bahasa lidah atau dalam bahasa roh.
Itu nggak make sense, itu nggak masuk akal. Banyak orang akhirnya meninggalkan penyembahan, meninggalkan korban sehari-hari. Itu yang diingatkan oleh Nabi Daniel, Bapak Ibu. Oleh karena itu pagi hari ini mungkin sesuatu yang simpel. Ayo kita lihat lagi hidup kita. Apakah worship itu masih menjadi bagian hidup kita? Apakah penyembahan itu masih menjadi bagian dari kehidupan kita? Atau sebenarnya pada dasarnya kita juga sudah meninggalkan penyembahan itu, Bapak Ibu. Saya berdoa setiap kita mau terus hidup di dalam kehidupan penyembahan ini. Yang mau katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pertanyaannya adalah begini. Kenapa sih si iblis sedemikian rupa mau mengambil, mau menghapuskan penyembahan itu dari hidup kita? Berarti ada yang penting, setuju ya Bapak Ibu? Berarti ada yang penting di dalam penyembahan itu, di dalam korban sehari-hari itu, di dalam doa pujian penyembahan itu, sampai-sampai si iblis mau mengambilnya dari kehidupan kita. Sampai-sampai si jahat sedemikian rupa untuk menggoda kita, menipu kita untuk kita keluar. Dan tidak lagi hidup di dalam gaya hidup pujian dan penyembahan ini. Nah Bapak Ibu, ada dua hal mungkin saya bisa sharingkan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua. Kenapa doa pujian penyembahan atau pujian penyembahan atau penyembahan ini, worship ini demikian rupa penting bagi kita semua. Nah yang pertama Bapak Ibu, mungkin bisa di skip langsung ke yang kelima. Pujian dan penyembahan itu ternyata membangun tahta bagi Allah. Membangun tahta bagi Tuhan. Mazmur 22 ayat yang ketiga atau 4 di beberapa Bible itu ayat yang keempat dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam atas puji-pujian orang Israel. Kenapa iblis begitu rupa ingin menghapuskan pujian dan penyembahan dari hidup kita Bapak Ibu? Mungkin iblis gak pusing kita ada di gereja melayani tapi gak usahlah nyembah Tuhan. Karena ternyata pujian penyembahan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Pujian dan penyembahan menarik Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan bersemayam atas puji-pujian kita. Di zaman beberapa waktu lalu Bapak Ibu ada sebuah pujian. Udah lama sekali Bapak Ibu. Tapi pujian ini berkata, sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Lagu ini sebenarnya diambil dari bahasa Inggris Bapak Ibu. Dan kalau di bahasa Inggris kata-katanya lebih dalam dan kata-katanya lebih tepat Bapak Ibu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, and as we worship be the throne. And as we worship be your throne. And as we worship be your throne, come Lord Jesus and take your place. Jadi Bapak Ibu, kenapa iblis ingin mengambil pujian penyembahan itu dari hidup kita, menghapuskan itu? Karena pujian penyembahan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Pujian penyembahan membangun tahta sehingga Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita. Seberapa banyak Bapak Ibu perlu Tuhan dalam hidup ini, yang perlu katakan amin. Salah satunya Bapak Ibu, kekuatan itu muncul dari gaya hidup pujian dan penyembahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, biar pagi hari ini mengingatkan kita. Kalau hari-hari ini kita sudah jauh dari gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Pagi hari ini kita diingatkan ada kekuatan besar ketika kita menyembah Tuhan. Dia bertahta atas hidup kita. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, saya pelayanan ke daerah Toraja Bapak Ibu, Sulawesi Selatan. Nah Bapak Ibu, saya pelayanan kurang lebih 1 minggu di sana. Pagi-pagi itu ke sekolah-sekolah buat seminar-seminar di sekolah-sekolah. Dan malam hari itu KKR anak-anak muda.
hampir 1 minggu penuh Bapak Ibu, dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kami pelayanan, dan Minggu setelah ibadah raya di salah satu gereja kami akan pulang ke Bandung. Nah Bapak Ibu Saudara, karena kami harus cepat-cepat, jadi ibadah waktu itu 2 kali ibadah itu kami juga singkat supaya kami bisa cepat beres-beres dan kembali ke Makassar, karena dari Toraja itu harus ke Makassar dulu hampir 10 jam Bapak Ibu naik bus. Ya dari Makassar harus ke Jakarta, Jakarta ke Bandung juga itu perlu beberapa jam lagi. Nah tetapi ketika ibadah kedua selesai Bapak Ibu, ada seorang anak perempuan menghampiri saya, umurnya 16 tahun. Dan dia hanya minta tolong untuk, Pak boleh gak doakan saya? Nah jadi anak perempuan ini ke depan, jadi Bapak Ibu saya doakan. Dan saya doakan dengan sangat umum sekali. Ya namanya si A, anggap begitu, saya berdoa. Tuhan berkati si A ini, hidupnya, masa depannya, sekolahnya, orang tuanya, Tuhan berkati. Supaya ada masa depan penuh pengharapan, Tuhan berkati. Nah Bapak Ibu Saudara, doanya sangat umum sekali, general sekali. Tetapi setelah amin Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus, amin, anak perempuan ini jatuh, rebah, dan kesurupan Bapak Ibu. Padahal doanya gak doa tengking setan, tapi anakmu perempuan ini kesurupan, dirasuk oleh setan. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena saya pikir saya mau pulang, jadi saya bilang ke pengurus gereja, Pak silakan dilayani dulu, saya tunggu aja di belakang, saya tunggu di bawah, saya bilang begitu. Jadi beberapa pengurus gereja Bapak Ibu, 5-6 orang berdoa untuk anak perempuan ini. Saya pikir 15 menit selesai atau paling lama setengah jam lah, biasa pengusiran setan. Tapi gak selesai-selesai, 1 jam gak selesai, 1 jam setengah. Nah Bapak Ibu saya mulai penasaran, ini kok lama-lama amat begitu ya. Jadi saya kan nunggu terus gak pulang-pulang Bapak Ibu. Padahal saya kan harus beres-beres untuk pulang ke Makassar. Nah, jadi saya lihat ke atas Bapak Ibu, saya lihat ke ruang ibadah. Ketika saya buka pintu Bapak Ibu, saya lihat anak perempuan itu guling-guling ya Bapak Ibu. Dan suaranya sudah berubah. Kalau tadi suara anak perempuan, anak wanita, suara perempuan begitu. Sekarang Bapak Ibu anak perempuan ini suaranya laki-laki. Ketika dia guling-guling seperti itu Bapak Ibu, yang keluar suaranya adalah hehehehe, hehehehe. Begitu Bapak Ibu. Kemudian teman-teman yang dari pengurus gereja di situ sedang berdoa, dalam nama Yesus keluar, kami berdoa begitu. Dan Bapak Ibu Saudara, anak perempuan ini malah ngeledek, hehehe, capek kan, hehehe, ketawa-ketawa begitu Bapak Ibu. Wah guling sana, guling sini. Saya lihat begitu Bapak Ibu, saya kan mau pulang. Jadi saya pikir begini, aduh ini kayaknya setannya lumayan. Wah saya gak mau ikut urusan, mau pulang ke Jakarta kok, mau pulang ke Bandung, nanti kalau urusan nempel repot setannya. Jadi saya mau tutup pintu Bapak Ibu. Saya mau tutup pintu, ada satu ngelihat saya. Pak tolong bantu Pak. Aduh kejebak Bapak Ibu. Gak bantu susah, kalau gak bantu nanti dibawa dari kota, dari Bandung, gak takut setan. Kalau bantu, gimana kalau setannya benar bilang, gue ikut lu, repot saya Bapak Ibu. No choice, gak ada pilihan, saya masuk. Tapi Bapak Ibu saya jujur, saya grogi, saya bilang gini, Tuhan saya gak siap. Ini setan apa begitu kan? Saya harus gimana Tuhan? Itu orang 5-6 orang pengurus gereja loh. Dari tadi 1 jam lebih, 1 jam setengah lebih. Tengkang-tengking. Udah semua dikeluarkan semua jurus Bapak Ibu. Ya jurus dalam nama Yesus keluar. Sampai keluar api neraka segala macam keluar. Gak keluar setannya. Saya mau ngapain lagi? Begitu Bapak Ibu. Jadi sambil saya dari belakang ke depan itu saya, Tuhan tolong saya harus apa? Saya harus apa? Bapak Ibu saya diingatkan ayat ini. Ketika kamu memuji Tuhan, kamu menghadirkan Tuhan. Kalau Tuhan hadir gak ada kuasa apapun juga yang sanggup mengalahkan kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu waktu saya ke depan, saya lihat gitar. Wah saya bilang udah, saya ambil gitar. Saya mau nyanyi Bapak Ibu, saya mau memuji nyembah Tuhan aja. Yang lain kan jadi bingung, Pak bantu doa. Saya bilang, iya saya nyanyi dulu, saya bilang begitu. Jadi saya ambil gitar Bapak Ibu. Saya mulai menyembah Tuhan, saya mulai memuji Tuhan. Ada satu lagu pujian yang menyatakan seperti ini. Yesus engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan roh-Mu. Kau kalahkan semua musuh-musuhmu.
sekarang Engkau bertahta. Yesus Raja, sekarang dan selamanya. Yesus Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Jadi Bapak Ibu, saya memuji nyembah Tuhan. Dan waktu saya nyanyi, anak perempuan ini mulai tunjuk-tunjuk saya. Terus sampai teriak-teriak. Yang nyanyi berhenti. Dia tunjuk-tunjuk saya Bapak Ibu. Dengan matanya merah, rambutnya yang acak-acakan begitu Bapak Ibu. Karena 2 jam bayangkan guling-guling sana sini. Dia bilang berhenti, berhenti. Panas, berhenti. Semakin dia teriak, semakin saya nyanyi juga teriak-teriak Bapak Ibu. Karena secara manusia jujur kadang-kadang kan juga bukan masalah takut setan, gak takut setan. Kita juga bingung kadang Bapak Ibu, ini harus apa begitu. Saya bukan vampir expert Bapak Ibu. Saya gak tahu ini jenis setan apa begitu. Nah tapi Bapak Ibu beberapa menit saya nyanyi. Dia tutup telinganya, dia bilang berhenti, diam, berhenti, diam, berhenti. Kurang lebih 15 menit Bapak Ibu. Saya gak berdoa langsung, saya gak tengking setannya. Saya nyembah Tuhan. Dan waktu saya terus nyembah Tuhan, dia dalam kurang lebih 15 menit Bapak Ibu dia teriak panjang. Wah begitu. Dan ketika selesai, wah dia diam Bapak Ibu, hening. Nah, dia hening ya saya juga akan melambatkan gitar saya. Saya juga hening Bapak Ibu. Terus dia berdiri. Rambutnya sudah penuh keringat, minyak. Mukanya bayangkan 2 jam guling-guling Bapak Ibu. Rambutnya acak-acakan, bajunya putih. Itu udah kayak kuntil anak Bapak Ibu. Dia berdiri terus jalan ke saya Bapak Ibu. Waduh, saya bilang ini udah bener belum? Tapi kan saya bawa gitar Bapak Ibu. Saya bilang ini, dia mau ngapa-ngapain saya pukul sama gitar. Nah Bapak Ibu dia samperin saya, dia kasih salam saya. Terus dia bilang, Pak terima kasih Pak terima kasih. Jadi Bapak Ibu singkat cerita, anak ini merasa bebas, merasa lepas, merasa lebih baik saat itu. Akhirnya saya pulang, Senin saya sampai Bandung Bapak Ibu. Pulang, Senin sampai Bandung, hari Selasa saya ditelepon dari teman-teman dari Toraja. Pak ingat gak anak perempuan yang, saya pikir kesurupan lagi Bapak Ibu. Anak perempuan yang kemarin, oh ya Pak dia pulang sekolah, dia bawa 10 temannya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa hari berikutnya Bapak Ibu, hari Jumat kalau nggak salah, telepon lagi. Pak anak itu hari ini bawa 25 temannya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pujian penyembahan menghadirkan Tuhan. Pujian penyembahan bukan hanya lagu, bukan hanya nyanyian Bapak Ibu. Lagu dan nyanyian hanya ekspresi, salah satu ekspresi. Tetapi kekuatan daripada doa pujian penyembahan adalah hati kita. Waktu kita benar-benar menyembah Tuhan, yang kita salah satunya diekspresikan melalui lagu, nyanyian, pujian. Bapak Ibu percayalah, Tuhan hadir atas kita. Yang setuju katakan amin, yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, yang kedua, kenapa iblis begitu pengen kita nggak lagi hidup di dalam pujian penyembahan? Kenapa korban sehari-hari ini mau dihapus? Dan kedua, Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa pujian dan penyembahan membawa kita dalam kemenangan Allah. Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 25 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkannya untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu, kita mungkin sering dengar kisah ini. Paulus dan Silas mereka mengalami aniaya. Mereka nggak buat salah Bapak Ibu. Mereka hanya melakukan kebenaran, nginjilin orang. Tapi mereka disalahpahami, mereka dipukuli, mereka dipenjara, mereka ditelanjangi Bapak Ibu.
Dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin ini gambaran banyak di antara kita yang seringkali kita berkata, saya baik, kenapa banyak ketidakadilan terjadi dalam hidup saya? Baru beberapa hari yang lalu ada seorang jemaat baru pindah Bapak Ibu ke luar negeri. Dan dia berkata begini, dia mengalami banyak masalah di luar negeri. Dia bilang begini, saya ke gereja, saya melayani loh Pak. Saya gak buat jahat sama orang. Kenapa saya mengalami ketidakadilan? Kenapa saya ditipu? Kenapa saya dibeginikan? Bapak Ibu seringkali kita mengalami sama dengan Paulus dan Silas. Setuju gak Bapak Ibu? Kita bertanya kenapa ini terjadi? Saya gak buat jahat sama orang, saya gak ngapa-ngapain. Kenapa saya dijahatin orang? Kenapa saya mengalami penganiayaan seperti ini? Tapi Bapak Ibu perhatikan, Paulus dan Silas mengambil sebuah respon yang tidak pada umumnya. Ketika mereka sedang ada di dalam tekanan, ketika mereka sedang ada di dalam aniaya, ketika mereka sedang ada di dalam lembah kekelaman, Bapak Ibu Paulus dan Silas mengambil keputusan untuk tetap hidup di dalam doa pujian dan penyembahan. Mungkin di dalam penjara Bapak Ibu, di dalam rasa sakit, bayangkan setelah dipukuli, ditelanjangi, dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin di penjara Bapak Ibu, malam hari itu mereka berkata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang lalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu mungkin kita dalam tekanan. Rasanya gak mungkin bersyukur. Apa dasar kami bersyukur? Tapi Bapak Ibu sekali lagi pagi hari ini saya ingin mendorong kita semua. Sekalipun tidak ada dasar untuk bersyukur. Ayo sekali lagi tetap memuji dan menyembah Tuhan. Ayo tetap sekali lagi mengambil keputusan untuk tetap bersyukur sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan Bapak Ibu Paulus dan Silas gak pernah expect apa yang akan terjadi. Tapi ayat berikutnya memberikan kepada kita sebuah gambaran. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan Bapak Ibu Saudara, ada kemenangan Tuhan. Ada kelepasan daripada Tuhan. Ada mujizat daripada Tuhan. Sebelumnya Paulus dan Silas tahu gak bakal akan terjadi? Mungkin gak tahu Bapak Ibu. Mungkin mereka hanya berpikir gini, sekalipun kami besok harus meninggal, harus mati. Karena penganiayaan ini, kami mau tetap bersyukur. Tapi ternyata pujian penyembahan melahirkan kemenangan daripada Tuhan. Melahirkan sesuatu yang besar daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita gak pernah tahu kapan kemenangan itu datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita responi setiap hal dalam hidup ini dengan benar, percaya cepat atau lambat, kemenangan itu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin setahun, mungkin ada yang seminggu, mungkin ada yang pulang dari sini Bapak Ibu. Langsung, jawaban doa. Mungkin ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan bagi saya Bapak Ibu, pernah ada yang kesaksian. Seorang ibu, seorang istri, ibu dari 7 anak. Dia ditinggal suaminya. Bapak Ibu, dia berdoa untuk suaminya kembali. Berapa lama dia berdoa dan berapa lama dia selalu meresponi dengan syukur, dengan pujian penyembahan. 14 tahun baru suaminya kembali Bapak Ibu. Kadang kita gak pernah tahu, tapi yang pasti waktu kita membangun kehidupan pujian penyembahan ini, kemenangan ada di depan kita. Itu sebabnya iblis gak mau kita hidup di dalam pujian penyembahan Bapak Ibu. Karena ternyata pujian penyembahan melahirkan kemenangan bagi hidup kita. Mungkin bisa langsung ke slide 9. Bapak Ibu pernah ada yang ingat gak pertandingan Holyfield dan Mike Tyson di tahun 1997? Pernah ada yang tahu pertandingan ini? Yang tahu katakan amin. Yang tahu katakan amin. Nah yang amin udah tua Bapak Ibu ya. Kalau yang masih
Gen Z begitu. Apa itu? Belum lahir Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya rasa semua yang tadi katakan amin tahu. Tahun 1997, hampir 27 tahun yang lalu, ada pertandingan akbar tinju profesional antara Mike Tyson dan Evander Holyfield. Pertandingan ini sebenarnya pertandingan kedua. Waktu itu Mike Tyson dikenal sebagai si leher beton. Kalau dia bertanding biasanya belum satu ronde musuhnya kalah Bapak Ibu. Dia terkenal gesit, lincah dan sebagainya, kuat. Tetapi tahun 1996 Mike Tyson melawan Evander Holyfield, Mike Tyson kalah secara angka. Jadi sampai akhir nggak ada yang KO Bapak Ibu, menang secara angka, kalah secara angka. Jadi dibuat tanding ulang di 1997. Mike Tyson sesumbar, saya akan kalahkan Holyfield hanya sebelum satu ronde. Jadi Bapak Ibu, dunia mengunggulkan Mike Tyson. Dulu televisi belum banyak Bapak Ibu ya, gak ada internet. Tapi kalau Bapak Ibu ingat, televisi banyak menayangkan tentang Mike Tyson. Waktu dia berlatih, berlari, ya badannya yang kuat, kegesitannya, kelincahannya. Dunia mengunggulkan Mike Tyson. Pasar taruhan mengunggulkan Mike Tyson. Saya pun taruhan Mike Tyson Bapak Ibu. Dulu di sekolah itu ya, taruhan. Nah Bapak Ibu, akhirnya pertandingan mulai. Hari H Bapak Ibu. Nah di hari H, televisi pun menyorot kamar ganti daripada Mike Tyson. Karena dunia percaya Mike Tyson pasti menang. Mike Tyson pasti bisa mengalahkan Holyfield dengan KO. Jadi disorot Bapak Ibu, di ruang ganti Mike Tyson, kekuatannya dia pertontonkan, kegesitannya dipertontonkan. Wah hebatlah Bapak Ibu. Gak ada yang menyorot Holyfield, sedikit sekali Bapak Ibu. Dan akhirnya baru diketahui 7 tahun berikutnya, kurang lebih tahun 2004 Bapak Ibu, muncul di YouTube sebuah cuplikan sangat singkat dengan kualitas yang sangat buruk, tapi itu satu-satunya cuplikan yang masih terrekord Bapak Ibu. Apa yang terjadi di kamar ganti Holyfield? Kalau di kamar ganti Mike Tyson dipertontonkan kekuatan manusia, kekuatan daripada Mike Tyson. Ternyata Bapak Ibu di kamar ganti Holyfield ini anak Tuhan. Hidupnya jatuh bangun benar, berdinamika. Tapi dia anak Tuhan, dia percaya Tuhan. Dan ketika dia sadar, dia tidak diunggulkan. Umurnya lebih tua, badannya lebih tinggi, tidak gesit, berat badannya kelebihan. Dia sadar dia tidak diunggulkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika semua orang tidak mengunggulkan dia, Holyfield ternyata memuji dan menyembah Tuhan. Ketika Mike Tyson mempertontonkan kekuatannya, cuplikan yang sangat singkat di tahun 2004 menggambarkan ternyata Holyfield di kamar ganti hanya memuji Tuhan. Di kamar ganti Bapak Ibu, dia mengangkat tangannya, gak ada yang melihat, gak ada yang menyorot. Tapi di kamar ganti Holyfield hanya berkata, "Shout to the Lord, all the earth, let us sing, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy of your head. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you." Baru 2004 Bapak Ibu, cuplikan kecil menggambarkan apa yang terjadi di kamar ganti Holyfield. Dia memuji Tuhan ketika dunia tidak mengunggulkan dia. Ketika banyak orang beranggapan kamu mah kalah. Kamu mah pasti kalah. Holyfield memuji Tuhan. Tibalah pertandingan Bapak Ibu. Ronde pertama. Dan benar Bapak Ibu masih bisa lihat di YouTube Bapak Ibu pertandingan ini. Mike Tyson begitu lincah. Begitu kuat. Tapi Bapak Ibu, Holyfield juga kuat dalam bertahan. Kebanyakan Holyfield hanya bertahan, tapi nggak jatuh-jatuh Bapak Ibu.
bertahan, gak jatuh. Ronde pertama selesai, masuk ronde 2. Sama Bapak Ibu, Mike Tyson berusaha menjatuhkan tapi gak jatuh-jatuh. Holyfield hanya banyak bertahan. Ronde 2 selesai. Kelihatan Mike Tyson begitu emosi Bapak Ibu. Dia masuk ronde 3 Bapak Ibu. Mike Tyson begitu emosional karena ingin mengalahkan secepatnya. Bapak Ibu ketika Holyfield hanya bertahan. Gak tahu kenapa Bapak Ibu, Mike Tyson begitu emosi sekali. Dia peluk Holyfield dan dia gigit telinga daripada Holyfield. Baru kali ini dalam pertandingan tinju profesional ada kejadian kuping digigit Bapak Ibu. Dan kalau kita ingat waktu itu kupingnya itu robek Bapak Ibu. Darahnya itu banyak. Dan langsung Bapak Ibu juri memutuskan Mike Tyson kalah secara diskualifikasi. Evander Holyfield menang secara diskualifikasi. Bapak Ibu, contoh ini hanya contoh kecil. Bahwa Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kita kerasanya sakit, kuping digigit Bapak Ibu ya. Aduh sakit. Ternyata bawa kemenangan Bapak Ibu. Tapi dimulai dari apa? Hati yang menyembah. Dimulai dari hati yang memuji Tuhan. Karena udah gak ada harapan. Secara manusia mungkin Holyfield berkata, gak mungkin saya menang. Tapi dia percaya Tuhan memberikan kemenangan. Bapak Ibu, pagi hari ini mungkin sekali lagi gak ada dasar untuk bersyukur. Gak ada dasar untuk memuji Tuhan. Tapi ambil keputusan sekali lagi. Tetap memuji Tuhan. Tetap berkata Tuhan baik selama-lamanya. Tetap berkata engkau sungguh baik untuk selama-lamanya. Sekalipun masih ada utang. Sekalipun kita masih sakit. Sekalipun kita masih punya masalah. Ayo sekali lagi bawa hati kita. Tuhan, saya mau tetap bersyukur. Karena kemenangan daripada Tuhan. Waktu kita punya hidup penuh di dalam doa pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menghadirkan kemenangan dalam hidup kita. Itu sebabnya iblis berusaha menghapus itu. Dengan berbagai pengajaran, berbagai hal yang terjadi. Berusaha menarik itu dari hidup kita. Tapi pagi hari ini kita diingatkan. Jangan hilangkan doa pujian penyembahan dalam hidup kita. Ini kekuatan bagi kita. Ini kekuatan bagi kita. Tuhan menyediakan kemenangan. Dengan doa pujian penyembahan kita menarik Tuhan hadir dalam hidup kita. Sekali lagi yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari pejamkan mata kita, angkat kedua tangan kita bersama-sama. Mari mulai sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sidiarala kanarana masande. Haleluya. Kami sembah, muliakan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah yang utama, hanya Tuhan. Haleluya. Mari pagi siang hari ini Bapak Ibu, mari sekali lagi angkat suara kita dan sembah Tuhan. Haleluya. Mari bermazmur bagi nama-Nya. Kami sembah nama-Mu Yesus. Hadirat Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Hinarakan narayarakan.
Bapak Ibu Saudara yang rindu jamahan Tuhan, katakan Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. mari segenap hati ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan jamahkan, Tuhan sentuh setiap pribadi lepas pribadi. Pagi siang hari ini surga terbuka bagi tempat ini. Mari yang sudah berbahasa roh, mari kita berdoa dalam bahasa roh. Tuhan jamah kami, tenggelamkan kami. Dalam hadirat-Mu, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Tuhan,